Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan kali ini Q&A spesial menghadirkan sosok bintang tamu yang tentu saja dinantikan untuk kita gali-gali tentang siapakah dan juga seperti apa sosok-sosok kontroversi dengan segala isu-isu yang menemaninya. Namun selain bintang tamu ada juga panelis yang setia bersama Q&A bersama saya pada malam hari ini. Siapakah mereka? Kita akan tampilkan Bang Henry Satrio, pakar komunikasi politik kita. Tepuk tangannya teman-teman. Ada Mbak Sani Budiantini, psikolog kita malam ini. Dan ada one and only Sujiwo Tejo, Mbak Tejo. Kenapa kali ini live? Karena spesial sekali ya. Kita ingin membahas sebuah isu yang melibatkan sosok yang ini nggak pernah berhenti dari perhatian publik dan juga sisi-sisi kontroversinya. Nah, sosok ini dia adalah seorang yang menjadi legenda musik Indonesia, tapi akhir-akhir ini juga sering menjadi perhatian dan juga kontroversial. Siapakah dia? Ini. Kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi gitu. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah. Inilah Q&A Risiko Anak Dewa bersama Ahmad Dhani Prasetyo. Tepuk tangan. Mas Dhani, selamat datang. Silakan duduk. Kalau dulu di episode sebelumnya kita yang sowan ya ke rumahnya Mas Dhani, sekarang Mas Dhani ke Q&A. Mas Dhani kok nggak pernah capek sih dulu soal hak cipta. Kemarin juga baru saja heboh dengan pernikahan Al dan juga Alisa yang luar biasa. Sekarang lagi-lagi ada sisi kontroversi melaporkan psikolog ke polisi. Ada apa sih Mas Dhani sebenarnya? Kalau melaporkan ke polisi itu nggak kontroversi ya, karena kan kebetulan teman saya banyak yang ahli di bidang hukum juga ya. Beberapa teman juga ada ya polisi yang bisa kita mintain pendapat. Nah, Mas Dhani, ini kan karena terkait dengan Mas Dhani merasa bahwa sosok yang dilaporkan ini membuli sang putri Safia seperti itu. Nah, apa yang memicu sebenarnya? Apakah Dek Safia di balik layar Mas Dhani lihat sedih, atau sang ibu juga merasa resah, atau apa yang paling membuat Mas Dhani marah dari case ini? Ya sebenarnya karena ternyata nggak banyak orang yang paham, termasuk terlapor gitu ya. Terlapor itu kan punya pendidikan psikolog. Tapi kok tidak dibarengi dengan pengetahuan hukum yang mumpuni gitu, sehingga bisa offside dan bisa diduga kuat melanggar hukum tentang perlindungan anak dan termasuk juga ITE. Gitu. Bagian mana sih yang membuat Mas Dhani ini merasa nggak terima gitu, Mas? Ya kalau kita lihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, menampilkan foto anak di bawah usia umur aja nggak bisa, nggak boleh. Itu udah melanggar hukum gitu. Hukum perlindungan anak, apalagi memberikan stigma, apalagi mengomentari gitu. Nah, itu kalau psikolog itu melihat undang-undangnya, itu memang nggak boleh, harus jelas undang-undang perlindungan anak. Mas Dhani sebagai legend public figure Indonesia, itu kan putra-putrinya itu memiliki resiko baik dan buruk menjadi seorang
anak seorang Ahmad Dhani, resiko anak dewa dalam tanda kutip, entah itu dewa dalam arti public figure atau para pejabat, itu pasti ada risikonya. Dan itu bukan hal yang baru. Tapi kenapa ini menjadi berbeda dan membuat Mas Dhani sangat reaktif begitu? Ya karena ada pelanggaran hukum di situ. Kalau nggak ada pelanggaran hukum ya nggak apa-apa. Misalnya yang dibully, misalnya Al atau L atau Dul atau misalnya 4 tahun lagi ketika Safia berumur 18 misalnya, itu nggak apa-apa dibully gitu. Di balik layar Dek Safia ada merasakan teror-teror langsung begitu? Ada yang khusus nge-DM ke Instagramnya juga ada. Apa yang dikatakan Mas? Sampai separah apa sih? Ya kayak misalnya dasar anak gundik gitu, dasar anak pelakor kayak gitu-gitu. Itu kan keras sekali ya, keras sekali itu. Jadi menurut saya itu udah kejahatan gitu lah, apalagi itu dilakukan kepada anak di bawah umur gitu. Oke. Nah, bicara soal tadi yang dilaporkan adalah psikolog juga, dan ini terkait dengan psikologi seorang anak. Mungkin Mbak Sani bisa menanggapi Mbak terkait dengan case ini. Bagaimana pendapat Mbak Sani? Iya, saya miris ya sebenarnya ya, karena kita ini kan bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki etika begitu ya. Tapi ketika di era digital ini jadi kebablasan, akhirnya menyasar anak di bawah umur, rasanya ya siapapun tidak akan terima sebenarnya. Apapun alasannya ya? Apapun alasannya, dan saya juga sangat prihatin ya Mas, dan berempati juga terhadap yang Ananda alami begitu. Tapi memang disinilah peran orang tua bagaimana melindungi anak kita supaya anak kita tetap kuat mental dalam menghadapi situasi yang paling parah, menekan mereka begitu. Nah, kalau jadi psikolog, pertanyaan apa yang akan Mbak Sani sampaikan kepada ayah korban bullying? Iya, ini yang ditunggu-tunggu nih Mbak. Ini yang ditunggu. Mas, nggak mungkin ya seorang public figure itu tidak ada kecaman-kecaman dan termasuk kepada Ananda. Apa sih Mas yang dilakukan untuk melindungi buah hati Mas dalam tekanan-tekanan yang terjadi seperti ini? Seperti yang saya jumpa pers di depan KPAI ya. Sesungguhnya ini kebetulan aja sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu. Jadi kedatangan saya juga untuk supaya ini tidak berlangsung lagi, tidak ada peristiwa seperti ini lagi ya. Jadi kadang-kadang kita harus capek-capek dikit lah sebenarnya untuk ya supaya ini menjadi contoh bahwa ada loh. Karena kalau nggak ada peristiwa ini, bahkan orang terpelajar pun nggak paham bahwa ada undang-undang perlindungan anak gitu, bahwa anak-anak itu di usia di bawah umur tuh dilindungi oleh undang-undang gitu, oleh negara tuh dilindungi gitu. Termasuk bahkan memasang fotonya aja nggak boleh, apalagi ngasih stigma dan lain-lain gitu loh. Padahal kan sebenarnya kita pikir nggak apa-apa dong nampilin foto, padahal itu benar-benar nggak boleh, Mbak. Dan masing-masing warga negara berhak. Kalau ada videonya pun harus di blur. Kalau video harus di blur, nggak boleh kelihatan. Oke, kalau Mbak Tejo. Aku mau nanya itu ini sebagai anggota DPR atau sebagai Ahmad Dhani? Dua-duanya lah. Anggota dewan, musisi, seorang ayah. Tapi kalau kali ini sebagai seorang ayah. Berarti aku nggak boleh panggil Dan atau Pak gitu. Boleh lah. Gini Dan. Soalnya kalau DPR kan harus Pak Dhani gitu. Ada mendua soal perlindungan anak, soal penampilan itu Mbak Sani. Beberapa temanku nggak apa-apa, cucunya atau anaknya dipasang gitu. Tapi beberapa harus ditempel pakai tanda love di matanya, pokoknya diblurrin. Nah kalau misalkan Raffi atau Jojo Suherman diobok-obok itu anaknya ditampilin, di foto di Instagram. Nah Dhani menganut yang mana ini? Kalau soal nampilin, kalau feelingku lah ya Mbak Sani, sepanjang orang tuanya oke. Misalkan cucuku orang tuanya oke, gitu. Terus aku sendiri ya oke, nggak apa-apa kalau menurut kan di atas undang-undang, di bawah undang-undang itu kan ada nilai kan, value kan. Ada beberapa teman-teman artis saya juga yang sampai sekarang tidak pernah menampilkan anaknya di dalam video maupun foto. Bahkan kita nggak tahu anaknya mukanya seperti apa sih gitu. Itu kan masalah value aja, masalah nilai ya. Kalau saya lebih terbuka, boleh-boleh aja gitu. Cuman memang dalam undang-undang memang memasang foto anak orang lain itu ya nggak boleh, harus izin ayahnya dong, gitu loh. Kalau ayahnya sendiri nggak ada masalah, tapi di dalam YouTube pun kalau kita membuat video tentang anak kita dalam YouTube, itu di YouTube pun nggak ada royalty, nggak ada AdSense-nya.
Tapi sekarang kan semua konten itu apalagi yang itu kontennya public figure artinya dalam tanda kutip itu ada kepemilikan publik seolah-olah tidak ada privacy. Semua juga banyak yang memakai foto keluarga, anak, orang-orang tertentu untuk jadi konten mereka, Mas. Itu bukankah hal yang biasa menjadi bagian dari resiko Ya, public itu figure value tadi kan, value kan, value. Kalau itu anak saya ya otomatis itu kan hak saya kan misalnya kan. Saya mau bawa anak saya ke luar negeri juga selama saya masih bawa suratnya. Misalnya kita bawa anak usia seperti Safia ke luar negeri, terus saya tetap bawa akte kelahiran dan kartu keluarga. Sampai kan itu kan ketat kan. Artinya kepemilikan terhadap anak itu kuat. Jadi kalau anak saya dipakai orang lain untuk kontennya mereka segala macam ya tentunya harus seizin orang tua dulu seharusnya gitu. Terus kalau soal bullying gimana, Dan? Aku gini ya, sebagai dalang ya, tokoh-tokoh besar di wayang itu justru yang dibully sejak anak-anak. Wisang Geni di bawah umur dicemplung kawacian dari Timuka, yang lain-lain. Nah, dari bullying itu enggak gimana? Jadi begini, Mas Sujiwo Tejo. Jadi dunia kan sudah beda sama dulu ya. Dulu menikah itu kalau di Islam sampai sekarang pun masih syaratnya sudah mens, boleh dinikahin. Tapi kalau sekarang kan nggak boleh karena ada hukum positif kan. Ya, sekarang kan termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak kan hukum positif. Jadi ya yang dulu boleh ya sekarang bisa nggak boleh. Bahkan saya pernah kaget tahun 10 tahun yang lalu mungkin kalau ada seorang suami melarang istrinya bekerja itu pidana. Jadi banyak hal-hal undang-undang yang sebenarnya harus kita banyak pahami. Berbeda sama dulu. Dulu kan kita kan nggak mungkin ya. Suami kan rasanya kan raja. Istri kan nggak boleh kerja boleh. Sekarang istri nggak boleh kerja oleh suami itu undang-undangnya suaminya bisa dituntut, bisa kena pidana ketika melarang istrinya bekerja. Oke, kalau sekarang pada kasus Dani, ketika Safia dibilang ibunya seperti itu yang kau katakan tadi, apakah itu kalau dari sisi aku nggak membuat Safia justru makin tegar, makin berkembang dengan dihantam tembok, dihantam apa gitu? Ya itu sisi baiknya, itu sisi baiknya, sisi baik. Tapi kalau saya ngikutin seperti Mbah Tejo, nanti ini akan menjadi pembiaran. Nanti anak-anak lain juga akan seperti itu. Nah, tunggu. Sebelum Bang Hensat akan mengajukan pertanyaan, tahan dulu. Kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh